akan membahas tentang Yahoo Data Bridge nih, tapi dalam penerapannya di masing-masing materi RPL yang pernah kita pelajari. Yang pertama tuh ada pada requirement elicitation. Jadi bagaimana pendapatnya teman-teman? Oke, kalau menurut saya tuh pendapatnya harusnya Yahoo tuh netapin nih. Jadi kebutuhan apa saja ya, maksudnya kayak kebutuhan keamanan non fungsional yang ketat. Jadi kayak kewajiban penggunaan multi-factor authentication atau MFA, dan harus punya standar enkripsi yang terbaru sebagai syarat mutlak sistem. Ya. Sabar dulu. Apa? Pause dulu. Nggak bisa lanjut sih. Lanjut. Lanjut. Oke, harusnya selanjutnya Bagas. Menurut saya sendiri kan harusnya sejak tahap perencanaan itu sudah memastikan aspek keamanan, bukan sekadar tambahan. Melainkan itu cuma kebutuhan dasar sistem saja. Gitu. Oke, terima kasih Bagas untuk pendapatnya. Akan break sebentar agar Roy bisa mencatat semuanya dalam Word-nya. Oke, berikutnya untuk materi kita tentang software design. Yang menentukan software design itu adalah menentukan arsitektur atau komponen antarmuka dan karakteristik lain dari suatu sistem. Jadi bagaimana untuk Dava Roman pendapatnya? Jadi untuk penerapan pada kasus Yahoo mungkin nanti akan diterapkan namanya yaitu arsitektur Zero Trust Security, di mana tidak ada pengguna atau perangkat yang dipercaya secara default bahkan di dalam jaringan internal. Mungkin itu doang sih. Oke. Untuk sebentar kita tuh nulis dulu. Nulis. Oke, untuk berikutnya ada Haikal, bagaimana? Oke, jadi menurut saya di sini dampaknya itu, jika satu akun karyawan seperti dalam kasus phishing Yahoo berhasil ditembus, penyerang tetap tidak bisa mengakses seluruh database karena adanya pembatasan akses dan verifikasi di setiap lapisannya. Terus saya begitu aja sih. Terima kasih untuk Aisyah. Oke. Itu jadi berikutnya pengujian software testing lah. Menurut saya tuh harusnya Yahoo sering melakukan security audits dan penetration setting biar rentan gitu saat dieksploitasi oleh pihak luar. Oke. Apa? Melakukan security audits. Ini ada terus. Dan penetration testing secara rutin. Itu aja sih. Rutin. Dah. Ya, lanjut. Berikutnya nih ada Naufal. Oke, menurut saya itu sistemnya harus menemukan kelemahan lebih awal sehingga bisa segera diperbaiki sebelum ada terjadi kebocoran. Sebelum? Terjadinya kebocoran. Ya, terjadinya. Ya.
Gini kan? Ya. Oke. Cun. Berikut. Yang terakhir ada manajemen configuration atau configuration management. Ayo. Ini tadi Boleh. Pakai kata-kata sendiri juga boleh. Boleh. jadi Kalau susah dari materi. si Yahoo ini menerapkan manajemen konfigurasinya itu untuk melacak siapa yang mengakses atau mengubah konfigurasi sensitif melalui jejak audit. Ya, kita tulis dulu. Terus konfigurasi keamanan. Nah, gini. Gini Ya aja ya. sesuai standar gak sih? Terbaru. Sesuai standar terbaru. Kayak ngikutin rata-rata masalah data. Lihat dari kulitnya ada hitam, udah di blacklist. Nah, udah misalkan gitu. Kalau misalnya ada ya, mata dia hitam. Keamanan bukan keaman. Oh, Nggak bisa ya. Tapi dia jatuh dari genteng kan? di botak saya. nah. Itu digabung keamanan itu. Emang digabung, nggak dipisah. Ya, Beda. Gabung. Kemana keamanan? Atau nggak bisa dibuka nggak? Ayo, dan yang terakhir nih. Lu sendiri, Rey. Nah, oke. Pendapat itu. Karena saya sendiri lihat dari tulisan aja ya. Iya. Apa kesalahan konfigurasi? Harusnya mencegah adanya celah akses. Bedanya kata pemecah. Nah, ini menurut saya. Itu mencegah adanya celah aksesnya nggak dimasukin. Ini jatuhnya kayak dampak buruk anjir. Kan harusnya dampak positif ya di sini. Kayaknya Mencegah adanya pendapat. celah akses. Mencegah. Wah. Ini jatuhnya kayak Counter. Oke. Kita harus positif dong. Kita belajar di sini Oke. bukan. iya itu bukan mencegah negatif. adanya celah aksesnya dimasukin. Nah, Sesuai materi yang kita udah rangkum ini. Nah, namanya boleh diituin dulu. Oke. Ini yang benerin. Jadi sekarang sesi tanggapan atau argumen anggota lain. Siapa yang mau duluan menambahkan atau mengcounter temennya nih? Waduh. Ya, benar. Boleh lihat nah, Boleh lihat sebentar ya, pendapatnya sebentar ya. dulu. Iya, Ini saya. naikin dulu enter ke backspace ke atas. Oh udah. Nah, silakan. Tapi kalau dilihat. misal tanggal belasan gue ada libur lagi. Karena gue tuh ya lihat jadwal gue bilang kan jadwal gue kan ada Gua dulu deh. Alex lagi. Gua Boleh, gua boleh, mau mendukung punyanya si Icon. Mau mendukung. Oke. Raihan Ilyasa. Nanti dulu oke argumennya apa? Kenapa alasannya mendukung? Kan tadi coba ke atas lagi deh, ke atas lagi. Nah, itu kan argumen dia kan harus menerapkan konfigurasi keamanan yang standar terbaru. Iya. Nah, itu kenapa gue dukung karena kalau misalkan terbaru kan dia harusnya lebih update kan. Jadi yang lama tuh harusnya udah dibenerin. Jadi kayak misalkan ada bug yang lama atau ada kesalahan yang lama tuh harusnya udah nggak ada lagi di yang terbaru. Jadi menurut gue lebih aman aja. Terus Keamanan. Iya. Kesalahan yang lama. Ini ya intinya ya. Intinya jadi kayak lebih aman lah, bukan begitu. Jadi kayak kalau pakai yang terbaru tuh jadinya lebih aman.
dan orang juga jadi percaya gitu lah. Karena update-nya baru gitu. Ya, karena jadi lebih aman. Nah, Eh, Gua ada lagi enggak? Wah, Oke. Apa lebih dahulu ya dapat. Oke, dapat punya siapa? lihat atas dulu. Wah, apa? Eh, gua lebih ke punya Nopal. Apa? Setuju. Dukung ya. Ya, mendukung. Apa alasannya? Ke atas lagi coba. Pari. Ya gue tahu Pari. Ini kan yang dibilangin Nopal kan menemukan kelemahan sejak awal sebelum terjadinya kebocoran, ya kan? Jadi kalau kalau misalkan kita udah mengetahui kebocorannya dari awal, jadi kita bisa mengupgrade sistem keamanannya lebih tinggi. Pengalaman sepenuhnya Agartha. Upgrade Sistem keamanan. Gaji karyawan ke ya roti bakar emang enak. Gue jujur ya, suka banget roti bakar, enak banget. Gue gak tau kenapa ya, tapi enak banget. ada lagi yang mau berpendapat atau Gua punya mau punya siapa? punya Dava. Ya, udah. Apa mendukung, menyanggah? Mendukung. Coba scroll atas. Oke, sabar. Nah, gua mendukung penerapan arsitektur Zero Trust karena buat ngurangin risiko insiden dan serangan eksternal karena setiap akses harus diverifikasi gitu. Kurangi serangan Eksternal karena setiap akses diverifikasi. Eksternal. sabar ya. Di apa? Verifikasi. Di Disambungin Purwodadi. aja verifikasinya sambungin. Sistem verifikasi gimana nih? FE. Astagfirullah. Ya mah. Coba sistem verifikasi gimana guys? Tolong help. Itu kan itu coba lu ke belakang lagi tempelin sama D-nya. Hah? Verifikasinya jangan dipisah, jangan ada spasi. Verifikasi. Belum sistem verifikasi apaan? Gimana? Oke, Vigo. Astagfirullah. Iya, selingkuhnya. Ada ingat Jadi, Ya, itu Esternaknya L ya ujungnya. Nah, kompetensi keuangan kakak akibat soal yang tidak mau tahunnya itu bagaimana? Mana? Itu lubangnya tuh udah banyak buat dipakai. Itu dia, gue yakin banget 10 tahun ke depan dia X-nya udah. ganti ada aja lagi yang mau jadi berpendapat atau Boleh tengok ke atas dulu. Bikin tim sepak bola. Ah iya. Oh iya ya. Izin Kak, Enggak jadi. Izin Kak Ir. Oke. If gaji. Yang Tapi kesalah. kayak gini sih, karena udah gak ada yang gaji. Bebas dari 5.000. Tadi gaji karyawan 5.000 tuh, bentar doang kok. Kerja tahap perencanaan. Enggak, tes doang tuh. Apa sih? Tuh, aduh, keluar lagi nih. Ada 3 karyawan,
Ada karyawan yang gajinya Mungkin 6.000, ada saya yang 6.000 lagi, mau ada yang sanggahan 5.000. aja mungkin Satu untuk Siapa, begini. bagian siapa? data keuangan. Ya bagian zero trust security. Bagian Dava. Ya, Apa menyangga? ya. Paris ketua aman kayaknya dia bakal Apa? jual pistol ya. Alasannya Dia menyangga. eh, Walaupun sebenarnya zero trust itu termasuk efektif, tetapi penerapannya zero trust itu tidak mudah dan tidak murah. Biaya yang dibutuhkan biayanya yang dibutuhkan itu sangat besar. Efektif, tetapi penerapannya 4 kali 4 berlapis baja yang biasa dipakai Halaurus biaya yang mahal. Besar. Ini boleh. Ada lagi? Apa nih? Aku pengen mendakapi yang punya Alex. Alex. Ya. Alex. Mendukung menyangga. Aku ingin mendukung lah. Boleh dikatasin dulu sebentar. Oke, ke bawah. Boleh. Sedikit kok. Jadi pendapat saya tuh harus host seharusnya host seharusnya menerapkan keamanan. Menerapkan apa? Yang bisa harusnya menerapkan keamanan yang bisa ditingkatkan, jangan yang sekali jadi. Yang keamanan sekali jadi aja gitu. Nah gitu gak apa-apa. Yang pakai sekali apa? Sekali jadi aja udah bagus. Ya udah sekali jadi. Sekali pakai boleh, sekali apa boleh. Apa lagi? Enggak? Kayaknya. Coba lihat. Ini deh, punyanya Mail mendukung. Mail. Yes. Dukung. Jadi ini tentang penetration testing. Jadi penetration testing dapat membuat simulasi serangan siber secara legal sehingga dapat mencegah penetration testing dapat membuat simulasi serangan siber yang dilakukan secara legal. Sehingga dapat mencegah eksploitasi dari pihak jahat. Dapat mencegah ini hasil simulasi serangan siber yang dimanfaatkan oleh pihak jahat. Serangan siber oleh pihak jahat. Ya. Kayak gitu. ada lagi? Sepertinya tidak. Ya. Tadi yang berpendapat. Bentar, di Haikal belum ini. Haikal dia ada kendala di laptop. Katanya laptopnya lagi nge-lag. Bentar. Nggak bisa buka.
Oh, ya udah berarti segini aja ya pendapatnya ya. Oke. Oke, boleh kita ke kesimpulan. Di sini kesimpulannya ada 4, mencakup 4 apa itu dasar perangkat lunak yang setelah kita pelajari. Yang bisa dinomorin dulu. Yang pertama, Nah, yang pertama, pada kebocoran ini menunjukkan bahwa kebutuhan non-fungsional apa bawah apa? yang sudah saya tangkap menunjukkan bahwa kebutuhan non-fungsional Apaan sih blow on? Non fungsional. pada keamanan data harus terdefinisi secara spesifik. Harus Definisi secara spesifik. Hah? Spesifik. Oke, ini kan kita ada foto, bentar nih aku masukin Haikal dulu. Nanti foto. Sorry. Oke. Nomorin, Rey. Itu aja pakai yang nomor di atas loh. Dah. Ya, guys, enter yang nomor 2. Itu kan jadi 5. Nah, udah. Nggak, tadi salah. Dah. Nah. Oke, enter buat yang kedua pada server design. Pada cyber sih, software design. Oh, Apa? patah-patah, bro. Software SOFTWARE. SOFT WARE bukan R. Nah, desain tidak boleh hanya berfokus pada fungsional, tapi fungsional, tapi harus juga pada manajemen keamanan. Nah, udah gitu boleh. Lalu apakah ada 2? Oke, langsung yang ketiga nih. Yang ketiga software testing harus dilakukan secara berkala aja. Karena krusial dilakukan karena dapat munculnya celah-celah baru ya. Dapat munculnya celah-celah baru pada sistem. apa ini? Celah-celah baru. Hah? Munculnya hapus kayaknya jadi celah-celah. Munculnya celah-celah. Munculnya celah-celah. Celah-celah baru pada sistem. Oke, yang kesimpulan terakhir ini.
pengelolaan konfigurasi, pengolahan konfigurasi, harus mencakup akses yang ketat untuk mencegah pihak internal atau peretas, Apa? Mencegah? pihak internal atau peretas mendapatkan akses secara sah. Mendapatkan akses? Sah. Tidak sah. Nah, boleh. Udah. Udah. Yeay. Sabar ya.